Tawuran remaja kembali terjadi. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Para remaja ini memegang berbagai jenis senjata tajam, stik golf hingga botol kaca. Pengguna motor yang ingin melintas sempat berhenti, bahkan salah satu pengendara mobil memilih mundur. Menurut warga, aksi tawuran di kawasan ini sudah 3 kali terjadi, bermula dari saling ejek, janjian di media sosial, hingga saling serang dengan remaja lain yang hanya berbeda gang. Meresahkan warga, dia bawa senjata tajam, samurai. Ini anak mana sama anak mana sih? Beda gang. Sementara sejumlah remaja yang ingin melakukan aksi tawuran di Jalan AMD 10 Petukangan Utara, Jakarta Selatan berhasil digagalkan aparat kepolisian. Petugas curiga dengan adanya sekelompok remaja yang melintas dengan iring-iringan dan mengibarkan bendera nama kelompoknya. Saat dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, petugas menemukan 4 buah celurit yang akan digunakan tawuran. Ketujuh remaja ini pun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Tawuran remaja di Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan membahas dicabutnya izin ACT oleh Kemensos serta rekening ACT yang dibukukan oleh PPATK. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, seorang pemain sepak bola dikeroyok puluhan penonton dalam sebuah pertandingan di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pengeroyokan bermula saat pemain tersebut menendang pemain lainnya dan menyulut emosi penonton. Video amatir warga merekam momen saat seorang pemain bernomor punggung 4 dari PS Parlay Kolam dikeroyok puluhan penonton. Peristiwa terjadi 2 Juli lalu dalam pertandingan antara PS Parlay Kolam melawan PS Batu Kolam di kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dari keterangan beberapa saksi, kejadian bermula dari seorang pemain yang menendang pemain dari tim lawan. Akibatnya, puluhan penonton yang emosi langsung turun ke lapangan dan mengeroyok pemain tersebut dengan kayu dan tangan kosong. Ini sangat disayangkan sekali. Paling tidak, panpel atau panitia itu bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Karena turnamen ini sifatnya rentan, penonton bisa masuk. Dan saya juga berharap kepada para pemain sendiri hendaknya bisa bersikap fair play. Meski sempat ricuh, kasus pengeroyokan ini pun selesai dengan jalan damai. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Mamuju, Sulawesi Barat ricuh. Kericuhan terjadi setelah massa memaksa masuk ke dalam kantor Kejati Sulbar. Kericuhan terjadi saat mahasiswa dari HMI MPU Cabang Mamuju menuntut proses hukum kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui, Mamuju, Sulawesi Barat. Akibat bentrokan, beberapa mahasiswa mengaku terluka. Mereka protes tindakan oknum pihak keamanan yang memukul mahasiswa. Kami sangat sesalkan sifat represif dan premanisme di Kejaksaan Tinggi ini. Bahkan kami ini mau mengawal supaya teman-teman tidak terprovokasi, tapi mendapat perilaku yang kurang mengenakan. Pendemo mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara menurut Kejati Sulbar, saat ini kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadui sudah dalam proses penyidikan. Pemilihan kepala kampung di Kabupaten Paniai, Papua yang berujung ricuh mengakibatkan 1 orang tewas tertembak. Kericuhan bermula dari proses persiapan pemilihan kepala kampung di kantor Bupati Paniai. Massa mendesak Badan Musyawarah Pemilihan Kampung untuk segera mendistribusikan logistik surat suara. Gelombang massa yang cukup banyak membuat petugas keamanan kewalahan. Meski mendapatkan tambahan dari Polres Paniai, tak membuat massa bertindak ataupun berhenti anarkistis. Sehingga polisi akhirnya terpaksa menembakkan gas air mata untuk peringatan.
sudah minta untuk segera Kapolres mengambil langkah-langkah penanganan awal di TKP dulu sambil berusaha untuk melakukan negosiasi dengan para kepala kampung supaya bisa. Saya sudah minta untuk segera Kapolres mengambil langkah-langkah penanganan awal. Insiden tragis terjadi pada atlet menembak di Palembang, Sumatera Selatan. Hendak pergi latihan menembak, seorang atlet menembak tewas setelah ditabrak pickup dari arah berlawanan. Orang tua korban histeris tak kuasa melihat jenazah anaknya, Zaki, tewas dengan kondisi mengenaskan di atas jembatan Musim 4, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Dua korban, Zaki dan Raka, yang merupakan kakak beradik, mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju latihan menembak di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang. Korban yang mengendarai sepeda motor ditabrak pickup dari arah berlawanan. Satu korban tewas ketika di lokasi kejadian dengan luka di kepala. Petugas yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Ini menghindari kendaraan yang dari depan mendahului. Jadi lepas kendali menabrak motor yang berboncengan. Berarti mobil pickup ini dari arah Seberang Ulu hendak ke Bumbar? Ke arah Seberang Hilir. Sedangkan pengendara motor? Dari arah berlawanan. Oke, Bang. Masuk ke bawah mobil ya, Bang ya? Langsung terdorong dari depan mobil sampai terjarak sekitar 15 meter. Sementara itu kakak korban, Raka, harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di wajah, kaki, dan tangan. Pemirsa, sebuah kapal kargo menabrak kapal nelayan di Laut Takalar, Sulawesi Selatan. Kapal nelayan rusak parah dan tenggelam, sementara 15 ABK berhasil diselamatkan. Inilah detik-detik saat terjadinya kecelakaan kapal nelayan Cahaya Bintang yang mengalami mati mesin ditabrak kapal kargo di perairan Tanah Keke, Takalari, Sulawesi Selatan. Sebelum terjadinya kecelakaan, ABK kapal nelayan Cahaya Bintang sudah memberikan isyarat melalui pesan radio, namun kapal kargo terus melaju. Usai menabrak, kapal kargo terus melanjutkan perjalanan, sedangkan kapal nelayan hancur tenggelam. 15 ABK berhasil diselamatkan, namun kapal nelayan rusak parah. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak berwenang terkait insiden kecelakaan. Warga dan pengendara dibuat panik dengan munculnya asap tebal putih di Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang, Rabu pagi. Asap berasal dari kebocoran gas karbon dioksida dari distributor alat pemadam api ringan atau APAR. Video Jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang tertutup kabut putih tebal pada Rabu pagi viral di media sosial. Kondisi berkabut itu menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Banyak pengendara yang tak berani melintas karena jarak pandang yang hilang. Bahkan sejumlah pengendara motor memilih putar balik dan mencari jalur alternatif. Dari hasil penyelidikan polisi, asap putih berasal dari kebocoran gas karbon dioksida di sebuah gudang distributor alat pemadam api ringan atau APAR. Kebocoran diduga terjadi karena kelalaian salah satu karyawan. Yang keluar itu adalah liquid CO2. Jadi diduga ada kelalaian dari karyawan dalam menutup keran. Karena panik, akhirnya karyawan itu meninggalkan, bukan malah menutup kembali. Akhirnya itu keluar. Asap putih di Jalan Gatot Subroto kini telah menghilang sehingga arus lalu lintas pun kembali lancar. Kasus kebocoran gas karbon dioksida kini ditangani oleh Polsek Karawaci dan Polsek Metro Tangerang Kota. Geram peringatan tidak diindahkan, warga merazia dan menutup kedai pedagang miras oplosan. Sempat terjadi kericuhan karena pedagang menolak dibawa ke kantor polisi. Kericuan terjadi saat warga Gang Brabas, Desa Darmaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menarik paksa pedagang miras oplosan yang tengah melayani pembeli. Pedagang menolak ajakan warga untuk dibawa ke kantor polisi. Warga kesal karena banyak anak muda yang membeli minuman keras oplosan di warung tersebut. Meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh warga. Warga pun sudah melaporkan hal tersebut ke polisi.
ketika tadi siang Pak RW datang ke lokasi jam 11 dan dinyatakan BB masih ada dan dijual bebas, maka kami masyarakat merasa resah dan tidak mau kampung kami dikotori oleh pedagang-pedagang miras yang akan merugikan masyarakat, terlebih untuk anak-anak muda kami. Warga akhirnya membawa barang bukti 4 drum dan puluhan miras oplosan siap jual beserta pedagangnya ke Mapolsek Dramaga. Ribuan orang berdesakan menyambut kedatangan Jokowi dan mengantri pembagian kaos di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di Pesawaran, Lampung, bandar narkoba dibekuk polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan. Ribuan orang berdesakan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di kampus Akademi Kepolisian Semarang. Warga saling dorong demi mendapatkan kaos yang dibagikan Jokowi kepada warga. Warga pun saling berebut dan berdesakan demi mendapatkan kaos bergambar Jokowi itu. Tidak hanya orang dewasa, banyak anak kecil yang turut dalam lautan massa. Kedatangan Jokowi dalam rangka puncak peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara. Beragam kegiatan digelar, di antaranya pasar rakyat dan beragam kuliner tradisional. Petugas Satuan Narkoba Polres Pesawaran menggerebek rumah seorang residivis bandar narkoba di Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah mengamankan 2 terduga pelaku, polisi menggeledah seluruh rumah dan berhasil menemukan 10 paket kecil sabu seberat 3,87 gram serta 1 butir pil ekstasi. Kedua bandar narkoba ini selanjutnya dibawa ke Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut. Kedua terduga pelaku merupakan residivis yang sebelumnya sudah pernah dipidana atas kasus yang sama. Seorang pria di Kediri, Jawa Timur tewas setelah terjatuh dari menara masjid. Korban yang merupakan pengidap gangguan jiwa sebelumnya pernah beberapa kali mencoba memanjat menara masjid. Kejadian ini membuat geger warga setempat lalu melaporkannya ke polisi. Tim Inafis Polres Kediri melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diotopsi. Sudah ditemukan 2, mama dengan anak. 6 warga meninggal dunia tertimbun longsor di lokasi tambang ilegal batu Sinabar, Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat. Longsor akibat hujan deras yang mengguyur sepekan ini mengakibatkan lokasi tambang ilegal batu Sinabar di Kabupaten Seram bagian barat longsor. 6 korban meninggal dunia, 4 diantaranya orang yang merupakan satu keluarga, yakni Pak Sutri dan 2 orang anak kembar. Longsor ini juga membuat akses jalan menuju ke lokasi tertimbun sulit dilalui. Pemerintah mencabut izin Yayasan ACT, sementara PPATK membekukan 60 rekening ACT. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.